Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Kembali lagi kita pada kegiatan webinar kelas berbagi episode ketiga, TOEFL Test Preparation for Educators. Nah, pada episode ketiga kali ini kita akan berbagi tips dan tricks for listening section. Kegiatan ini dilaksanakan oleh komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia bekerja sama dengan On Target Education Training. Baiklah, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, sebelum kita mulai nih mendengarkan sharing terkait tips dan triks dalam menaklukkan listening section dalam TOEFL test, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu sedikit penjelasan singkat terkait apa sih itu kelas kreatif. Baik, untuk itu kita akan undang Pak Dadan sebagai founder dari Kelas Kreatif Indonesia untuk memberikan sedikit. Silakan. Oh, Ibu Irma ya? Ya, Bu Irma. maaf Bu. Iya, maaf Bu, saya kira belum masuk tadi. Iya, barusan. Oh iya. Baiklah kalau gitu. Penjelasan singkat terkait Kelas Kreatif Indonesia akan disampaikan oleh Ibu Irma. Pada Ibu Irma, silakan. Ya, terima kasih Bu Krispa. Sore Bapak Ibu hebat. Udah seharian ya, tetapi masih menyempatkan waktunya ya untuk join ke kelas komunitas pendidik kelas kreatif ya. Saya mohon izin Bapak Ibu berbagi sedikit informasi tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu apa sih gitu ya. Ini jadi sedikit sejarahnya, singkatnya saja ya. Jadi sebetulnya komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu adalah sebuah personal learning community atau PLC. Nah, learning partners-nya siapa? Itu adalah guru-guru, dosen-dosen, dan pemerhati pendidikan. Sebentar. Saya lanjutkan. Nah, kelas kreatif komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu bermula di tahun 2008. Dulu namanya Education Development Project atau EDP. Lalu di tahun 2018 berubah menjadi kelas kreatif. Di tahun 2020 berubah kembali menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, visi dari komunitas ini salah satunya adalah menyediakan Tampaknya ada kendala jaringan ya, Bu Krispa. Sepertinya begitu. Apa kita lanjut
Kenalan dulu. Halo, Bu Irma. Oke. Mungkin sesi perkenalannya kita undurkan saja, Bu. Boleh ke sesi berikutnya. Oke, baiklah. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, karena ada sedikit kendala teknis, biasa kalau di Zoom meeting seperti ini ya, kita undur terlebih dahulu perkenalan terkait kelas kreatif Indonesia, dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih. Sekarang kita sudah ada bersama kita, yaitu Bapak Sandi Adri Perkasa. Beliau merupakan founder dari On Target Education Training. Saya akan membacakan sedikit CV tentang Pak Sandi. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2025 dengan Bachelor of Literature, spesifiknya di English Literature Major. Saat ini beliau bekerja sebagai founder On Target Education Training. Beliau juga bekerja sebagai English Home Private Teacher dan juga memiliki sepertinya ini semacam apa ya Pak Sandi ya? Semacam hobi yang dibayar. Oh, well paid. Pekerjaan lain sebagai painter ya? Painter, melukis, ya betul. You Abby painting. Sebelumnya, for previous experience, di September 2018 hingga Januari 2019, dia merupakan lecturer at Stikas Raja Wali Bandung. In September 2015 to 2019, he was an English teacher at EEP Language Training Center, Bandung. In 2008 to 2015, he was an English teacher at International Language Program or ILP Antapani, Bandung. Oke, mungkin segitu saja yang akan saya bacakan, karena ini banyak sekali ya Pak Sandi ya. Mengingat waktu juga supaya kita lebih banyak memperoleh ilmu nih terkait tips dan triks untuk menaklukkan listening section ini. Baik, Pak Sandi, apa sudah siap? Baik, insya Allah siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, the room is yours, Pak Sandi. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan semuanya yang luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sedikit mengenai yang selama ini kita sedang coba latih bersama, yaitu tentang TOEFL. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai listening. Oke. Baik, coba saya share sebentar, saya share screen. Oke, is it showing? Sudah nampak layarnya? Yes, sir. Ya. Oke. Baik, mohon diinformasikan apabila terjadi kendala-kendala teknis ya, supaya saya juga bisa mengantisipasi nanti, dan apabila ada pertanyaan semoga bisa disampaikan dan pertanyaannya tidak sulit. Oke. Baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini sedikit berbagi mengenai TOEFL listening section. Jadi bagaimanakah cara atau tips dan triksnya dalam menjawab soal-soal yang berbentuk listening. Sebelumnya di kelas persiapan TOEFL ini di pertemuan pertama dulu pernah dijelaskan oleh rekan yang lain mengenai gambaran umum listening section ini. Tapi tidak ada salahnya saya juga berbagi sedikit lagi mengenai gambaran TOEFL listening section ini. Oke. Baik, jadi dalam TOEFL listening section ini adalah bertujuan untuk mengukur pemahaman kita tentang percakapan ataupun dialog, baik itu yang panjang ataupun pendek. Dengan durasi listening section ini sekitar 35-40 menit biasanya.
dan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A yaitu berupa short dialogue, kemudian yang B long conversation, yang ketiga adalah long talks atau monolog. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara menjawab ataupun bentuk soalnya, bentuk skillnya seperti apa. Oke. Selanjutnya, strategi umum atau general strategy untuk listening ini secara umum ada beberapa poin, yaitu bahwa kita sebagai peserta harus mengenali petunjuknya, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana bentuk soal-soalnya. Kemudian kita berusaha untuk fokus dan menyimak dengan sebaik-baiknya, karena rekamannya diputar tidak berulang-ulang. Kemudian kita juga harus mampu melatih kecepatan kita, pacing of the test, pace-nya, kecepatan kita dalam mengerjakan soal. Biasanya untuk pengerjaan soal itu jedanya ketika kita menjawab adalah 12 detik. Cukup singkat, dan bagaimana cara kita mengatasinya tentu nanti dengan banyak praktis dan pembiasaan. Nah, kemudian strategi umum yang lainnya adalah try to spend some time to look ahead at the answers. Melihat, kita luangkan waktu sejenak untuk melihat opsi-opsi jawaban yang tersedia di lembar atau di halaman jawaban yang tersedia di tangan kita. Jadi kita lihat dulu jawaban-jawaban tersebut sekilas saja. Itu gambaran umumnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tipsnya. Tips dalam TOEFL listening section. Yang pertama, tips dalam short dialogue, di mana dalam short dialogue ini nanti akan ada 2 speaker, 2 pembicara yang sedang melakukan percakapan. Hanya 2 baris. Yang pertama, tipsnya adalah, nanti kita akan coba lebih detail lagi. Ini yang tips secara umumnya, bahwa dalam short dialogue ini akan ada 2 speaker, di mana kita fokus ke orang kedua. Fokus ke orang kedua. Akan tetapi, walaupun kita fokus ke orang kedua, jangan lupakan juga orang pertama yang berbicara. Ya. Walaupun kita suruh untuk fokus ke orang kedua, tapi kita juga harus coba dengarkan apa yang diucapkan oleh orang pertama. Kemudian yang kedua adalah jawabannya biasanya adalah berupa sinonim ataupun restatement. Sinonim persamaan kata atau restatement yaitu adalah perubahan bentuk kata dari apa yang didengar dengan apa yang tertulis di pilihan gandanya. Kemudian hindari bunyi yang sama. Nah, uniknya di sini adalah kita harus menghindari bunyi yang sama, yaitu untuk tidak memilih jawaban yang bunyinya serupa ataupun sama di dalam pilihan gandanya. Jadi pilihannya dengan bunyi yang terdengar itu akan berbeda, itu jawabannya. Kemudian jika tidak mampu menjawab, misalkan karena miss, kita coba isi saja. Berusaha untuk tidak meninggalkan atau tidak menjawab pilihannya. Kita jawab aja. Kalaupun tebakan kita benar, kita dapat poin. Tapi kalau kita kosongkan, ya sayang sekali. Kemudian siapkan diri untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian tips untuk yang long conversation, di mana terdiri dari percakapan antara 2 orang yang durasinya lebih panjang. Gitu. Nah, di sini kita perlu fokus yang lebih lagi. Nah, tipsnya untuk long conversation ini adalah kita luangkan waktu untuk preview the answers. Artinya kita melihat dulu, sebelum audio dimulai, kita lihat dulu jawaban-jawaban yang tersedia, opsi-opsi yang tersedia, A, B, C, D. Untuk selanjutnya, kita bisa menentukan kira-kira ini tentang apa teksnya atau dialognya. Yang kedua adalah kita harus benar-benar menyimak apa yang diucapkan oleh orang pertama, the first line of the conversation. Dan orang pertama itu biasanya apa yang diucapkannya itu terkandung topiknya atau ide pokoknya. Jadi apa yang akan dibahas di dalam percakapan itu biasanya ada di kalimat pertama.
selagi mendengarkan, as you listen ya, selagi mendengarkan kita harus juga mampu menarik kesimpulan tentang siapa, kapan, di mana. Kemudian kita juga sambil mendengarkan bisa merunut juga, bisa mengikuti pada opsi-opsi yang tersedia. Kira-kira nanti akan muncul pertanyaan apa ya? Nanti jawabannya yang mana ya? Akan terdengar nanti ketika kita sambil mendengarkan, sambil merunut, memperhatikan jawaban-jawaban yang tersedia. Nah, selanjutnya adalah, nah ini detailed questions are generally answered in order. Jadi pertanyaan dengan apa yang didengar di audio biasanya in order, tersusun. Jadi tidak akan random begitu acak, tapi akan tersusun dari apa yang didengarkan dengan apa yang ada di opsi nomor jawaban. Kemudian, nah berbeda dengan yang tadi short dialogue. Kalau short dialogue itu menghindari bunyi yang sama. Kalau yang long conversation ini kita coba dengarkan karena redaksinya apa yang didengar dengan apa yang ditulis sama biasanya. Informasinya sama, bunyinya, katanya, gitu. Berbeda dengan short dialogue tadi. Selanjutnya tips yang monolog atau long talks ini serupa dengan yang long conversation tadi. Intinya bahwa di dalam long talks ini atau monolog ini terdiri dari biasanya ada berupa ceramah atau dalam satu bentuk kuliah gitu ya di kelas. Atau presentasi bisa jadi, dan bertopik mengenai banyak hal, bisa berupa misalkan sekolah, tentang kehidupan, ataupun hal-hal lain yang bersifat akademis misalnya, bisa jadi. Nah, tipsnya sama seperti long conversation tadi, bisa kita meluangkan waktu untuk mempreview jawabannya, melihat dulu jawaban-jawabannya, untuk nanti kita menentukan topiknya kira-kira apa nih yang akan dibahas. Seperti tadi, perhatikan apa yang diucapkan oleh pembicara pada kalimat pertamanya. Itu biasanya merupakan kalimat yang mengandung topik atau ide pokok tentang apa yang akan dibahas di monolog tersebut, di long talk tersebut, atau di lecture tersebut. Kemudian sama seperti tadi, selagi mendengarkan bisa menarik kesimpulan tentang who, when, where, terus di mana tempat ini lecture ini diadakan, tentang apa, gitu. Sambil kita bisa merunut atau follow along the answers. Oke, nanti kita coba kupas sedikit demi sedikit. Oke, kita langsung saja kita pelajari skills-nya. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai skill-skillnya, karena ada begitu banyak skill untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk TOEFL, akan listening TOEFL khususnya, akan tetapi dikarenakan waktu yang juga terbatas, jadi kita coba akan kupas beberapa saja, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai dasar atau skill dasar yang bisa menjadi modal untuk kita mengetahui trik untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk listening tersebut. Gitu. Let's learn the skills. Kita pertama coba kupas beberapa skill dalam short dialogue. Skill yang pertama adalah focus on the second line. Seperti tadi, fokus kepada orang yang kedua. Jadi sekali lagi, kita fokus ke orang kedua, tapi jangan melupakan juga orang yang pertama. Mungkin di sana bisa terdapat ide pokoknya atau topik apa yang sedang dibicarakan. Fokus ke orang kedua. Di sini saya mengambil sebuah contoh transkrip dari audio dalam TOEFL. Di sini kita coba perhatikan dulu bentuk transkripnya. Kita lihat di sini ada man dan woman, dua orang. Saya coba bacakan. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Kemudian naratornya bertanya, what does the woman say about Billy? Kita di sini fokus ke orang kedua, the second line. Dia bilang, perempuan itu bilang bahwa he forgot to turn in his research paper. Nah, kira-kira di sini jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Silakan Bapak Ibu. Mau mencoba? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang C atau D. Oke, baik. Terima kasih. Oke.
Baik, kita lihat jawabannya. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Iya. Jawabannya adalah yang D. He didn't remember to submit his assignment. Jadi kita bisa menangkap makna dari apa yang diucapkan oleh orang kedua. Oke. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita lihat skill yang kedua yaitu berupa sinonim atau restatement. Oke. Kita lihat sinonim persamaan kata atau restatement. Kita lihat. Woman. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Coba kita coba lagi. A, B, C, atau D? Oke. B. Wah, banyak yang B. Baik. Oke, bagus. Terima kasih. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Di sini terdapat sinonim di audionya dan terdengar started. Sinonimnya adalah began. Working, job. Seperti itu. Ya, sinonim atau restatement. Oke. Selanjutnya kita lihat skill yang ketiga yaitu avoid similar sound. Menghindari bunyi yang sama. Oke, baik. Sekarang saya akan sambil diperdengarkan audionya seperti ini. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Oke. Avoid similar sound. Kira-kira jawabannya apa ini? Oke. B juga ya. Baik. Ya. Luar biasa. Hebat. Kita cek jawabannya. Betul. He was looking for a place to live. Avoid similar sound. Hindari bunyi yang sama. Kalau di transkrip dengan di audio dengan di pilihan ganda yang terdengar sama adalah kita lihat ada search ya di audio. Di pilihan gandanya ada yang C itu research. Kemudian yang D ada church. Itu bunyinya sama. Kemudian ada apartment. Di pilihan A itu ada department. Kemudian di bagian D ada appointment. Ada bunyi yang sama. Nah, di sini kita mencoba menghindari bunyi-bunyi yang sama tersebut, tapi kita pilih jawaban yang benar-benar berbeda. Di sini juga kita bisa lihat adanya unsur sinonim. Searching dengan looking for. Ya, apartment berupa restatement yaitu place to live. Seperti itu. Oke. Itu skill dasar yang ketiga. Kita lihat skill yang keempat. Nah, selain dari skill 3 di atas, kita juga harus mampu dalam short dialogue ini menarik kesimpulan mengenai who, siapa yang berbicara, what, apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pembicara, kemudian where, tempat di mana percakapan itu dilangsungkan. Where does the dialogue probably take place? Coba kita lihat lagi, contohnya adalah seperti ini. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Coba, kira-kira A, B, C, atau D? Oke, iya. Alright, iya. Baik. Banyak yang menjawab D, yaitu teacher, a student. Who is the man? Hati-hati. Who is the man? Jawabannya adalah teacher. Ya. Man. Yang pertama itu orang pertama adalah woman. Nah, di sini kita bisa juga seperti tadi, selain fokus orang kedua, orang pertama jangan lupa juga, karena di situ bisa terjadi diketahui topik apa yang dibahas. Kenapa jawabannya teacher? Ya, berhubungan dengan teacher sekolah, karena ada assignment, ada absent from your class, homework, gitu. Homework assignment. Jadi bisa dikatakan bahwa yang sedang berbicara ini adalah seorang guru dan mungkin tempatnya adalah di sekolah seperti itu. Oke. Tarik kesimpulan. Kemudian
satu lagi yang akan saya share adalah mengenai skill yang kelima adalah expressions of agreement, ungkapan persetujuan. Oke. Yaitu ketika nanti di audio akan ada terdengar seseorang yang dia mengungkapkan kalau dia setuju akan sesuatu. Nanti akan terdengar ungkapan-ungkapan seperti positive statements, yaitu so do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again. Atau negative statement, neither do I don't either. Jadi expressions of agreement itu nanti akan ada di beberapa soal dalam audio, ungkapan-ungkapan ini muncul. Nah, bagaimana cara kita menjawab expressions of agreement ini? Kalau terdengar di audio, ungkapan expressions of agreement ini, kita tinggal cari di pilihan gandanya. Ungkapan-ungkapan seperti ini. Ada agree, bla bla bla, in agreement about, has or have the same opinion, bla bla bla, shares the same opinion, also, to, bla bla bla, ideas, bla bla, similar. Jadi kalau sekali lagi kalau terdengar ungkapan ini di audio, maka kita tinggal cari ungkapan-ungkapan ini di pilihan gandanya. Kalau ada ungkapan ini berarti itu jawabannya. Contoh misalkan expressions of agreement. I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. What does the man mean? Coba kira-kira A, B, C, D. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Sure. Iya. Ya. Oke, ada yang jawabannya A, yang C. Jadi ternyata jawabannya adalah he shares the woman opinion. Nah, he shares the woman opinion. Karena akan tadi ada ungkapan ini di pilihan gandanya, kita harus cari ungkapan-ungkapan seperti tadi. Di sini ada shares. Ya, dari yang slide yang saya bagikan sebelumnya. Agree, in agreement about, has the same opinion, shares the same opinion, also to, ideas similar. Jadi kalau terdengar audio di dalam audio expression of agreement, cari di pilihan gandanya ungkapan-ungkapan seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, selain itu ada beberapa skill lagi yang tidak sempat dikupas di sini, yaitu mengenai dalam short dialogues ada tentang passives, ada tentang negative expressions, ada tentang expressions of uncertainty and suggestions, ada emphatic expressions of surprise, ada idiomatic expression tentang idiom, dan ada yang lain-lainnya lagi. Oke, gitu. Jadi ternyata cukup banyak skills yang bisa kita pelajari dalam menjawab soal listening ini, khususnya dalam short dialogue. Seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke section yang kedua, yaitu long conversation. Oke. Long conversation. Nah, di sini oke. Seperti tadi long conversation, skill yang pertama adalah kita harus bisa mengantisipasi topiknya. Topik apa yang akan kita bahas. Nah, topiknya biasanya berupa bermacam-macam ya, ada tentang kehidupan sekolah, social issue, atau trip, atau rencana seseorang, gitu. Jadi berbagai macam topik. Kita harus mampu mengantisipasi topik apa yang sedang dibahas nih, apa yang sedang dibicarakan. Selanjutnya adalah masih dalam skill yang pertama adalah kita lihat dengan secara singkat jawaban-jawabannya. Jadi usahakan sebelum audio dimulai atau ketika sedang dibacakan petunjuknya, kita coba lihat jawaban-jawaban yang tersedia, ABCD-nya. Kita lihat, kita baca, kita pahami untuk kita bisa menentukan topik apa nih yang akan dibahas dalam long conversation ini. Nah, kemudian masuk ke skill yang kedua adalah anticipate the question. Ya, dengan melihat dengan singkat jawaban-jawaban yang tersedia di pilihan gandanya, ABCD-nya, kemudian sambil mendengarkan audionya juga, kita bisa menebak. Nah, kita bisa mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira nanti akan muncul itu seperti apa. Apa jawab pertanyaan yang akan munculnya nanti kira-kira. Sambil kita mendengarkan audio.
What question might be asked? Nah, skill yang ketiga dalam long conversation ini, kita juga harus mampu mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan mengenai who is talking, and then when does the conversation probably take place, and then where does the conversation probably take place, kapan, di mana, dan what is the source of the information for the conversation. Okay. Percakapan itu jadi diambil dari mana, tentang apa. Kita ambil contoh yang saya kutip sedikit dari salah satu contoh dalam soal TOEFL. Oke. Dari audio akan terdengar seperti ini transkripnya. Why do we have so many books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Misalkan audionya seperti itu. Nah, kita bisa tarik kesimpulan, who is probably talking? Siapa nih yang sedang berbicara? Kemudian, di mana mereka berbicara ini? Kemudian, apa yang sedang mereka bahas? Kita bisa tarik kesimpulan. Seperti ini. Ada beberapa tunjuk, two students misalkan yang sedang berbicara karena ya ada books mungkin petunjuknya, kemudian where are they, di mana. Kita bisa menebak kesimpulannya dari audio, kenapa di perpustakaan, karena mungkin ada circulation desk, books, fill out a card for each book, seperti itu. Kemudian apa yang sedang mereka bahas, mereka history karena ada George Washington, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah listen for answers in order. Oke, nah ada dua hal yang biasanya dilakukan siswa atau peserta dalam mengerjakan long conversation ini. Ada siswa yang lebih nyaman, lebih suka dengan mendengarkan percakapannya terlebih dahulu tanpa melihat jawabannya. Dengerin aja dulu, tangkap apa yang diucapkan, lalu ketika pertanyaan-pertanyaan muncul, dia langsung menjawabnya. Tapi ada juga yang sambil mendengarkan, dia juga sambil mengikuti ABCD-nya. Gitu. Tapi saya pribadi lebih menganjurkan untuk yang kedua, sambil mendengarkan, sambil mengikuti pada jawaban-jawaban yang tersedia ABCD-nya, karena akan berurutan. Itu. Contoh, misalkan di sini. Sedikit contoh, saya bacakan sedikit. Can I help you? I'm interested in opening an account. Well, we have several different types of accounts: saving accounts, money market accounts, time deposit accounts. It's a checking account that I'm interested in. I can help you with that. First, you have to fill out a form. Then I need to see some identification. That's about all there is to it. That sounds easy enough. Thanks for your help. Oke. Nanti ada pilihannya seperti ini. Kemudian muncul pertanyaan dari narator. Pertanyaannya adalah what type of account does the woman want? Yaitu adalah checking account, karena tadi terdengar juga di urutan pertama nomor 1 checking account, kemudian urutan yang kedua ada terdengar tentang identification. What does the man need? Jadi sambil mendengarkan kita bisa juga merunut. Oh, tadi yang terdengar ini mungkin jawabannya nanti, atau inikah pertanyaannya yang akan keluar nanti, seperti itu. Oke. Nah, seperti tadi dalam long conversation ini berbeda dengan short dialogue. Kalau dialog menghindari bunyi yang sama, kalau dalam long conversation atau long talk kita ikuti bunyi yang sama, bunyi yang serupa, karena redaksi dari audionya seperti itu. Oke, long conversation. Nah, kemudian kita masuk ke long talks atau monolog. Skill-skillnya, maaf ya, ini harusnya cek long talks monolog. Jadi skillnya adalah sama, hampir serupa dengan tadi di long conversation. Yang pertama kita harus bisa mengantisipasi topiknya. Oke, jadi selagi mendengarkan kita bisa menentukan, kita bisa menyimpulkan topik apa yang sedang dibicarakan. Nah, di kalimat pertama dalam long talk biasanya merupakan topik utama atau tentang apa, ide pokok tentang apa yang dibicarakan. Nah, baik.
Saya ada contoh transkrip di sini dan kita coba akan dengarkan long talks atau monolognya. Silakan nanti kira-kira sambil dibaca, sambil didengarkan, sambil dirunut, kira-kira nanti apa yang akan keluar pertanyaannya dan oke, sebentar. The Great Chicago Fire began on October 8, 1871, and according to legend, began when a cow knocked over a lantern in Mrs. O'Leary's barn. No matter how it began, it was a disastrous fire. The preceding summer had been exceedingly dry in the Chicago area, and the extreme dryness, accompanied by Chicago's infamous winds, created an inferno that destroyed 18,000 buildings and killed more than 300 people before it was extinguished the following day. Number 1. According to legend, where did the Great Chicago Fire begin? Number 2. Which of the following is not true about the Great Chicago Fire? Oke, boleh silakan kalau mau coba nomor 1 dan nomor 2 apa? Mau coba 5 detik? Nomor 1 apa, nomor 2 apa? Oke. Ya, ada yang nomor 1 ada jawab A, ada yang B, kemudian nomor 2-nya ada yang jawab D. Oke. Ya. Oke. Baik, kita langsung saja. Oke, terima kasih responnya rekan-rekan semuanya, luar biasa. Ya, oke. Kita lihat yang pertama, nomor 1 adalah A, in a barn. Oke. Where did the Chicago Fire begin? In Mrs. O'Leary's barn. Kemudian yang nomor 2, nah ini hati-hati kejebak. The following is not true. Yaitu it happened during the summer. Ya, karena dari apa yang terdengar, the preceding summer. Preceding summer. Jadi musim panas yang telah lalu. Oke. Oke. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, ya. Sedikit dari apa yang bisa saya bagi mengenai skill, tips dan triks dari listening. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang terlewat atau kekurangan dari saya dalam berbagi ini. Semoga bisa menjadi bekal sedikit banyak untuk teman-teman semua dalam mengerjakan soal tes yang ingin dilaksanakan. Oke, baik. Itu sedikit presentasi berbagi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum ditutup, saya ada sedikit perkenalan mengenai On Target Education Training. Jadi On Target Education Training adalah sebuah jasa home private, ex-school, dan in-house training bagi institusi atau lembaga yang ingin melaksanakan ex-school ataupun kegiatan in-house trainingnya. Sedikit berbagi mengenai kami. Baik. Long. I'd like to say thank you everyone for your attention. You're welcome, Mr. Sandy. Oke. Demikian sedikit informasi mengenai kami. Untuk lebih lanjutnya silakan bisa diikuti sosial media kami seperti yang terlihat di layar. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi selanjutnya silakan dikembalikan kepada Ibu Krispa. Ibu Krispa silakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sandi. Wah, luar biasa sekali nih insight sore hari ini Pak Sandi. Jujur, secara pribadi listening section ini merupakan yang paling tricky dan challenging ya buat saya pribadi gitu. Dan sore hari ini setelah mendengarkan sesi sharing tips dan triks dari Pak Sandi itu benar-benar kayak, wah kenapa nggak kepikir kemarin ya. Ternyata saya banyak banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika melaksanakan TOEFL test preparation di listening section. Terima kasih banget ya Pak Sandi untuk sharing-sharingnya. Baik, Sama-sama. kita masuk ke sesi berikutnya, Bapak Ibu hebat. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait bahasan kita pada sore hari ini kepada Pak Sandi, tapi sabar dulu, kita akan mendengarkan sekilas terkait kelas kreatif Indonesia yang akan disampaikan oleh Bu Irma. Bu Irma, silakan. Ya, terima kasih Bu Krispa. Terima kasih juga Pak Sandi. Bapak Ibu hebat, saya izin kembali untuk membagikan sedikit informasi singkat tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, khususnya untuk Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu adalah sebuah personal learning community atau PLC. Learning partners kita adalah guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Nah, sejarahnya kelas kreatif Indonesia itu berawal di tahun 2008. Dulu namanya Education Development Project atau EDP. Nah, lalu berubah di tahun 2018 menjadi kelas kreatif. Lalu di tahun 2020 berubah menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Visi dari komunitas ini salah satunya adalah menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional secara informal yang berbasis kolaborasi untuk para pendidik supaya bisa saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama-sama. Nah, harapannya apa? Harapannya siapapun individu yang terlibat bisa menjadi lifelong learner atau pembelajar seumur hidup yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, juga metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Lalu mengimplementasikannya ke kelas masing-masing. Nah, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa dan siswi Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, demikian Bapak Ibu sekilas tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Krispa. Silakan Ibu Krispa. Iya, terima kasih Bu Irma. Baiklah, sekarang kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Sandi terkait mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya dalam dalam mastering the listening section pada tes TOEFL. Silahkan. Boleh raise hand. Jangan yang susah-susah ya Pak Ibu. Ya, memang kalau misalkan bicara tentang kesulitan atau tantangan, saya lebih suka menyebutnya tantangan daripada kesulitan. Dalam listening ini, ya memang karena faktor pembiasaan sih, kalau menurut saya. Salah satu kunci dasarnya adalah kita membiasakan diri dengan mendengarkan untuk menangkap apa yang dibicarakan oleh seseorang. Kalau saya pribadi lebih banyak melatih dari istilahnya seperti misalkan mendengarkan berita luar negeri dengan berbahasa Inggris ataupun misalkan dengan cara-cara yang menyenangkan lainnya, nonton film Hollywood misalkan, film Barat yang tanpa subtitle gitu. Tanpa subtitle. Jadi kita coba menembak atau menangkap apa yang diucapkan. Dengan demikian ya kita sedikit banyak bisa melatih diri kita, membiasakan telinga kita terhadap apa yang dibicarakan oleh native speaker. Ya, selain daripada itu bisa dilatih juga dengan hal-hal yang lebih spesifik, seperti kalau kita berfokus kepada TOEFL mungkin lebih banyak mendengarkan soal-soal, banyak di internet juga ya yang tersedia,
soal-soal TOEFL yang bisa kita coba latih untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya, ada yang bertanya ini Ibu Krispa ya? Oke. Ya, Ibu Krispa Legs namanya. Oke, baik. Mungkin ini untuk guru-guru selain bahasa Inggris, tetap kunci dasarnya pun bisa mengerti arti dari percakapannya. Ya, agak sulit itu ketika kita tidak tahu artinya. Ya, itu memang prinsip dasarnya adalah dengan menguasai banyak kosakata. Gitu. Mau tidak mau, kita harus siap sedia dengan kamus. Kamus sudah tersedia di mana-mana ya dalam bentuk apapun, misalkan dalam bentuk handphone, misalkan dalam bentuk aplikasi. Jadi ketika kita sedang berjalan-jalan keluar, kita melihat sebuah kata dalam bahasa Indonesia, kemudian kita penasaran, oh apa ini bahasa Inggrisnya, kita coba cari tahu, langsung buka kamus, kemudian coba dihafalkan. Ataupun dalam bahasa Inggris, ada kata misalkan, atau kalimat apapun, ada kata misalkan I don't know, apa ya artinya I don't know, kita cari di kamus. Ternyata I don't know itu sebuah kalimat yang semua orang tidak tahu artinya, Bapak. Ya. Jadi silakan kalau ada yang tahu artinya I don't know, boleh. Ya, kalau ditanya I don't know gitu ya. I don't know. Ya. Artinya apa itu I don't know? Kalau saya tahu. Gitu. Kalau saya tahu, tapi nggak akan bilang-bilang. Gitu. Ya. Oke. Baik, Ibu Krispa sudah kembali kah? Iya, sudah. Ya. Maaf, Pak Sandi. Iya. Malah saya yang terlempar ini. Iya, ini ada pertanyaan. Saya bacakan ya, Pak Sandi. Dari Ibu Sri Maesaroh, apabila kita tidak mengetahui kata sinonim atau kata sinonim terlalu sulit untuk dipahami, bagaimana tips untuk menemukan kata sinonim? Ya, baik. Kembali lagi, misalkan kita tidak terlalu paham apa sinonimnya, kita kembali ke skill tadi. Sebelumnya kita bisa fokus ke orang kedua, memahami. Kita tahu apa yang pembicara itu bicarakan. Dari situ kita bisa menangkap, setidaknya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Jadi kemudian kembali ke skill kedua, bahwa kita hindari bunyi yang sama, seperti itu. Itu menjadi dasar dalam listening TOEFL. Kalaupun kita tidak begitu memahami tentang sinonimnya, seperti itu. Kembali ke dasar skillnya, tangkap apa yang diucapkan oleh speaker kedua, kemudian hindari bunyi yang sama. Jadi kembali lagi ke ini tadi ya Pak, dengarkan dulu speaker kedua itu ngomongnya apa gitu ya. Baru dipilih yang mana yang mendekati gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Baik. Nah, ini ada lagi nih mungkin dari Bu Nina dulu nih ya, Bu Nina Susanti ya kan pertanyaannya. Kalau diisi tapi salah, apakah memang ada nilainya? Perhitungannya bagaimana? Bukankah sudah ada panduan penilaiannya? Ya. Untuk TOEFL ini tentu saja kalau misalnya tidak diisi ya akan kosong aja gitu. Sehingga sayang kalau misalnya nggak diisi. Yang penting kalau misalnya salah pun ya nggak apa-apa. Yang penting kita coba untuk menjawabnya. Tidak meninggalkan lembar jawabannya kosong. Karena setiap jawaban yang betul itu ada poinnya. Gitu. Dan kalaupun salah ya nggak apa-apa dalam hal ini. Tidak ada pengurangan nilai ya Pak ya? Tidak. Oke. Nah ini selanjutnya ya Pak, dari Ibu Irma. Tipsnya Pak dalam menjawab soal bila ada aksen speaker yang agak sulit ditangkap telinga. Nah iya, gimana? Iya. Bisa dikatakan kalau dalam TOEFL ini lebih umumnya adalah aksennya American English, seperti itu Bu. Kalaupun untuk British itu bisa dikatakan hampir tidak ada.
Kalau untuk TOEFL ini lebih ke American. Jadi mungkin kita seperti tadi kita coba mengadaptasi telinga kita sendiri gitu ya dengan latihan-latihan, lebih mendengarkan apa saja yang aksen apa saja. Ya, kalau umumnya sih American English lebih familiar ya di telinga kita gitu ya daripada aksen-aksen British atau Australian gitu kan. Like Australian, good eye mate, also crocodile under the water, then it's from my face. That's Australian. Ada sebagian aksen yang kayak gitu lah, kurang lebih. Oke. Oke, iya. Kuncinya sih ini ya Pak, apa ya istilahnya tuh, sering-sering mendengarkan gitu ya, sering-sering mendengarkan penutur-penutur asing gitu. Kalau saya sih kayak mendengarkan TED Talk ya Pak ya. Nah, pagi-pagi. Jadi saya rutin tuh setiap pagi bangun tidur dengarkan itu TED Talk itu, dan lumayan sih karena saya dulunya listening ini juga agak susah bagi saya untuk memahami, tapi dengan sering menyesuaikan telinga dengan apa yang kita dengar itu insya Allah bisa ya Pak ya. Ya, terbiasa. Terbiasa. Walaupun kita tidak bisa menangkap artinya 100%, tapi kita ya, bisa benar. Inti dari sebuah komunikasi itu adalah menangkap maksud, menangkap makna apa yang dilontarkan gitu kan. Jadi walaupun kita tidak mengetahui artinya 100%, tapi kita bisa menangkap, oh dia sedang ngomongin ini nih, dia sedang maksudnya ini nih gitu. Benar. Oke. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Oh ya maaf Ibu, satu lagi, ini nanti setelah sesi ini, maaf saya akan membagi dulu link untuk Oke, mungkin nanti lewat grup saja mungkin ya. Ada link di Google Drive saya yang mau saya share nanti. Silakan untuk berlatih sendiri. Nanti di belakangnya akan ada kunci jawaban, tapi jangan dulu lihat kunci jawabannya. Silakan berlatih dulu. Soal-soal yang nanti akan saya share tidak jauh dari materi yang ada di slide ini yang sudah saya bagikan. Gitu. Semoga bisa membantu untuk melatih. Tidak semua, tidak full 50 soal listening, enggak cuma sedikit saja saya ambil. Jadi nanti bisa berlatih. Saya akan bagikan linknya mungkin nanti melalui Pak Dadan mungkin di WhatsApp gitu. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Oke, baik Bapak. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? TED Talk, BOA. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah ada di grup ya, jangan keluar grup tuh, kebagian nih beberapa soal-soal yang bisa kita gunakan untuk berlatih. Oke. TED Talk dengan di sini. Ya, benar sekali Bu Ina. Oke. Practice makes perfect. Ya, pastinya Pak Yayan ya. Oke. Baik. Oke, karena waktunya sudah di penghujung nih Bapak dan Ibu. Sayang sekali, sebenarnya masih banyak juga kali ya yang ingin kita korek-korek nih dari Pak Sandi terkait how to master the listening section for TOEFL test ini ya. Tapi sayangnya waktulah yang harus memisahkan kita. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan pada Pak Sandi yang sudah luar biasa sekali, yang sudah mau berbagi ilmu pada kita. Luar biasa sekali sih insight-nya pada sore hari ini menurut saya. Terima kasih. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berguna ya buat Bapak dan Ibu dimanapun berada yang sedang menyaksikan pada sore ini. Baiklah, mungkin Pak Dadan kita ada sesi foto ya. Boleh Bu Krispa, silakan Ibu dan Bapak. Iya, sayang nih kalau nggak ada foto-fotonya Pak Dadan. Saya ingin lihat negara mana nih yang ingin dikunjungi. Zoom background-nya udah ada tuh. Bu Tris mau kemana Bu Tris? Saya mau di kamar aja nih. New Zealand kah atau negara mana ini? Nah, saya pengen lihat negaranya. Oke, Bu fotonya sama Bu Krispa atau sama saya? Bapak saja ya Pak. Boleh. Saya bantu ya. Soalnya laptopnya agak takutnya nggak ke foto nanti.
Siap, Ibu Bapak boleh berikan senyum terbaiknya. Kita akan berfoto bersama, tapi saya secara manual juga ya fotonya. Jadi text time, copy paste, ambil foto, kemudian saya simpan di WA grup kita. Mungkin satu catatan untuk teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Sandi sudah berbagi dengan kita semua. Tips dan triknya sudah saya share ya Pak Sandi, mohon izin ke WA grup dan nanti akan dibahas secara bertahap juga. Kemudian selama 2 minggu ke depan berarti teman-teman kita fokusnya di listening ya. Untuk structure kita sudah tidak selesai. Nanti ada sesi kelima kita kembali ke structure karena ternyata nilainya fluktuatif ya, naik turun gitu. Sehingga sampai kita mantap di skill yang diperlukan, baru nanti kita adakan TOEFL test secara bersamaan lagi. 2 minggu ke depan kita berfokus ke reading ya, Ibu Bapak. Kemudian nanti kita kembali ke structure and written expression. Hari ini berfokus ke listening. Boleh senyum terbaiknya? Ada Bu Jenny, ada Bu Irma, Bu Okto. Kayaknya ini seluruh Nusantara ada deh. Siap ya, teman-teman? 1, 2, 3. Oke, halaman 1. Saya copy paste dulu ya. Teman-teman yang lain boleh bantu dan share ke WA grup kita juga. Silahkan. Karena saya ini copy paste-nya manual nih. Oke. Halaman kedua kosong. Saya copy aja. Oke. Halaman terakhir. Oke, sudah selesai Bu Krispa, silakan. Baik, terima kasih Pak Dadan. Nah, Bapak dan Ibu guru semuanya, terima kasih yang sudah bertahan. Kita saat ini masih bertahan di 55 ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya untuk telah menyaksikan kegiatan webinar kita hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini menjadi berkah semuanya bagi kita ya. Dan semoga kedepannya akan lebih meningkat lagi lah nilai TOEFL-nya nanti. Oke, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berbagi episode keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi, Bu Krispa, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Dadan, terima kasih Pak Sandi. Sama-sama, terima kasih Kang Dadan, Bu Krispa dan semuanya, Bu Irma. Teman-teman. Ya. Bu Irma, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa di WA Group ya teman-teman ya. Ya, baik. Izin Baik, live. Pak Dadan. Pak.